Pembelajaran pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Apa ya kabar? Pilek, Bu. Pilek. Jangan main hujan pokoknya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Ibu. Kita dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini kalian bisa lihat sendiri kita akan membahas tentang teks wawancara. Nah, sebelumnya ada yang tahu wawancara itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu. Apa sih wawancara? Jelaskan. Baru dengar. Oke, jadi wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data atau berupa informasi. Nah, sejauh ini ada yang mau bertanya? Masih nggak ngerti wawancara itu apa? Tidak paham, Bu. Saya belum tahu. Ya, bagaimana kamu tidak mengerti, Pak? Mau dijelaskan dulu, Bu. Saya dulu, Bro. Oke, apa tuh? Jadi saya ingin bertanya, jadi kan percakapan dua orang atau lebih yang langsung antara narasumber dan pengacara. Nah, Ya. bagaimana kita bisa mengumpulkan narasumber dan data-data tersebut, Bu? Apakah perlu dicatat atau hanya percakapan saja? Itu nanti ada jenis-jenisnya, bakal dicatat apa enggak gitu. Sebentar ya, itu kamu Raya dicatat apa enggak gitu hasilnya. Ya. Itu nanti kita bahas setelah ini. Tapi sejauh ini tentang wawancara kalian sudah mengerti? Sudah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan wawancara. Nah, di situ terlihat yang pertama yaitu memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi. Jadi dengan adanya wawancara kita bisa tahu tuh menjelaskan suatu situasi. Jadi kan kalau misalnya wawancara kalian bisa tahu apa situasi yang terjadi. Nah, yang kedua yaitu memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Dan yang ketiga melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Nah, saya lanjut yaitu jenis wawancara. Nah, yang dimaksud sama si kamu tadi siapa namanya? Daniel. Daniel. Nah, yang dimaksud asli itu ini yaitu wawancara terstruktur. Terstruktur itu wawancara secara terencana, berarti berpedoman pada daftar pertanyaan yang tadi kamu bilang dicatat apa enggak. Nah, itu di sini masuk. Dia bisa dicatat karena dia berpedoman dengan struktur daftar pertanyaannya. Nah, yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Nah, ini nih yang bisa dicatat bisa enggak gitu, terserah, bebas. Oke. Selanjutnya yaitu jenis wawancara berdasarkan jumlah narasumber. Kalau wawancara individu itu cukup kita dan wawancara. Kalau kelompok kita misalnya dalam suatu kelompok ibu mendirikan kalian kelompok melakukan wawancara ke suatu tempat gitu. Nah, yang terakhir itu wawancara konferensi. Wawancara konferensi ini adalah wawancara yang dilakukan antara wawancara dengan sejumlah responden atau sebaliknya. Selanjutnya langkah-langkah wawancara. Nah, yang pertama menentukan tema atau topik wawancara yang akan kalian lakukan. Yang kedua mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. Yang ketiga menyusun daftar atau garis besar. Yang keempat menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Yang kelima menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Yang keenam mempersiapkan peralatan. Yang ketujuh melakukan wawancara. Yang kedelapan mencatat pokok wawancara dan menyusun laporan hasil wawancara. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat teks laporan wawancara. Nah, di sini cara membuat teks laporan wawancara yang Ibu jelaskan yaitu tentang informasi yang nama narasumber, yang kedua nama wawancara, tanggal kapan kalian melakukan wawancara, foto untuk bukti, dan ringkasan atau jawaban sumber atas daftar pertanyaan yang ditunjukkan ulang oleh pewawancaranya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Baik, kalian sudah memahami materi dari yang sudah saya paparkan. Saya akan memberikan kalian tugas. Kali ini tugasnya per kelompok, tapi hanya 2 orang. Nah, saya akan menugaskan kalian membuat teks hasil laporan wawancara. Untuk temanya saya ambil kalian bertemakan tentang kehidupan biasanya seorang mahasiswa atau di kehidupan lingkungan kalian sekarang. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Iya. Silakan.
Kumpulinnya kan Bu. Kumpulinnya kita perlu sulit ya, kan tadi ibu sudah bilang. Ada lagi menurut saya? Udah? Ya? Ini dipresentasikan nggak Bu? Iya, dipresentasikan ya per kelompok. Ada menurut ya kan? Sudah? Baik. Terima kasih atas pengertiannya hari ini. Semoga kalian bisa selesai ya tugasnya sesuai deadline yang saya berikan. Baik Bu. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pembelajaran pun berakhir. Ersa dan Vidya melakukan wawancara terhadap salah satu mahasiswa. Aku ada, makanya kau ke kelas aku. Halo Kak, boleh perkenalkan nama saya Vidya Nur Ramadhani. Boleh perkenalkan nggak nama kakak siapa, dari mana, jurusan apa? Perkenalkan, nama aku Nazwa Tania Balkis. Aku asalnya itu dari Tanjung Pinang dan aku itu dari jurusan KBS. Jadi saya ingin menanyakan tentang seputar gaya hidup mahasiswa. Kan kakak kuliahnya di sini tuh. Kenapa kakak memilih kuliah di sini daripada ketimbang di luar kota? Kalau alasan kuliah ya karena memang pengen aja sih kuliah di sini, terus memang gak ada pemikiran buat kuliah di luar. Apa ada pertimbangan khusus yang membuat kakak memutuskan kuliah di sini kayak gitu? Pertimbangannya karena nggak pengen jauh dari orang tua sih mikirnya, terus kayaknya belum bisa juga deh. Menurut kakak apa keuntungan kakak kuliah di kota asal? Keuntungannya kan aku asli dari sini kan, terus teman-teman tuh yang lain banyak yang merantau anak kos kan, jadi bisa bantu mereka sih kalau kayak akhir bulan kayak lauk atau apa gitu. Terus kalau mereka butuh sesuatu aku bisa bantu. Apakah ada perbedaan signifikan dalam interaksi sosial antara mahasiswa atau anak rantau atau tidak rantau? Perbedaannya itu kan teman-temanku tuh ada yang dari pulau kan sebelumnya. Terus dalam gaya bahasa sih, gaya hidup juga mereka tuh lebih sering di rumah. Sekitar kan karena aku udah asal dari sini kan, lebih sering keluar karena memang banyak kawannya kan di sini. Terus tuh dari bahasa juga kalau di Pinang nih aku lebih sering pakai bahasa yang kayak ya udah kayak biasa aja. Terus kalau mereka tuh lebih sering pakai apa ya, kayak bahasa asalnya gitu. Itu sih perbedaannya. Baik, itu aja sih Kak yang bisa saya tanyakan untuk kakak. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Rivaldo dan Nia juga melakukan wawancara terhadap salah satu mahasiswa. Halo Kak, Sisi. Oh iya, ada. Bisa ditawarin untuk wawancara sebentar? Boleh? Mungkin berdiri ya Kak? Oh iya, boleh. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan tentang kehidupan kakak nih sebagai perantauan. Pertanyaan pertama, oh iya, saya lupa maaf Kak. Kakak, namanya siapa? Jadi nama saya Akila Prako Ain, biasa dipanggil Kila. Jurusannya? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung aja ya Kak ya. Bagaimana pengalaman Anda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sebagai mahasiswa perantau? Kalau untuk penyesuaian diri, saya tuh awal-awalnya soalnya dulu kan saya sebelum merantau tuh apa-apa mama saya, sekarang saya apa-apa sendiri. Mungkin untuk penyesuaian dirinya saya di sini lebih mandiri, bisa masak sendiri, gitu kan, nggak bantuan orang tua lagi. Itu aja sih kalau untuk penyesuaian diri. Sama lebih bergaul ke kawan-kawan, jadi kalau ada masalah apa-apa saya bisa minta tolong ke kawan saya gitu. Kalau saya banyak musuh, ya mana saya minta tolong, udah jauh dari orang tua, terus kawan pun tak punya. Itu aja sih untuk penyesuaian diri. Kedua, bagaimana Anda mengatur waktu antara kuliah, pekerjaan sampingan, jika ada aktivitas sosial lainnya? Oh iya, kebetulan saya kerja 2
jalan, dibakar di Batu 88. Kalau mau beli silakan. Apa nama kedainya? Mirna Sari. Mirna Sari. Beli ya. Kalau untuk mengatur waktu, paginya kan ada MK dulu. Pula kalau kuliah nih MK-nya tuh dari pagi, siang aja gitu, sorenya nggak ada gitu. Jadi sorenya saya bisa kerja. Untuk aturan waktu ya gitu, pagi saya kuliah, siang saya kuliah, sorenya saya kerja sampai malam. Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam mengelola keuangan sebagai mahasiswa yang jauh dari keluarga? Nah, kendalanya jajan bang. Iya, saya buat kali jajan dulu. Badannya nggak gemuk ya? Iya, nggak tahu itu faktor keluarga kayaknya ya. Saya juga nggak tahu. Saya buat jajan bang dulu waktu SMA ya. Karena SMA dulu saya sering dikasih uang jajan kan. Jadi saya nggak cari sendiri gitu kan. Saya jajan terus. Kalau sekarang kayak nak jajan tuh saya harus ngatur keuangan gitu. Jangan sampai uang untuk makan saya buat untuk jajan. Itu aja sih. Saya harus misalnya baru dikirim nih. Nah saya sisihkan dulu untuk makan saya gitu. Sisanya baru untuk jajan. Dan yang keempat, sejauh mana kehidupan merantau mempengaruhi pola makan dan kesehatan Anda? Kalau menurut saya untuk makan nggak ada sih bang. Tetap saya makan 2 kali sehari, 3 kali sehari. Nggak ada saya nahan lapar bang. Kalau di rantau ya sama aja saya makan di rumah pun kayak gitu juga. Dan yang terakhir, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari pengalaman menjadi mahasiswa perantau? Kalau pengalaman, pengajaran banyak sekali sih. Selama setahun ini saya kuliah banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari bekerja tadi. Sebelumnya saya nggak pernah bekerja, sekarang saya bekerja. Terus ngatur uang, dulu saya boros, sekarang alhamdulillah lumayan nggak boros. Kalau saya jaga juga. Sama ngatur waktu dulu saya jadi menghargai waktu lah. Kalau dulu saya sering telat, kalau sekarang telat tapi nggak sadar. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, senang bisa membantu. Oh iya. Oke. Kemudian, Ersa dan Vidya mulai membuat hasil laporan wawancara mereka. Begitu Rivaldo dan Nia juga mulai membuat hasil laporan wawancara mereka. Dilanjutkan dengan pertemuan untuk presentasi hasil wawancara dari kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sangat semangat ya. Sangat-sangat. Iya. Tugasnya yang menyulitkan tidak semakin sulit sedikit. aja. Masih muda, Mbak. Oke, Ibu minta perwakilan 2 kelompok hari ini presentasi gimana? Bisa nggak? Bisa. Atau mau duluan? Tono maju Tono. Jangan Tono nggak bisa Bu. Jangan Tono. Atau satu kelompok deh presentasi hari ini. Gimana? Masa nggak ada sih? Udah seminggu loh. Najila bu, Najila. Yuk, gimana? Oh, nggak mau nilai ya kalian? Aisyah bu, Aisyah. Boleh bu. Mau Bu. Mau. Oke, maju. Aisyah, maju. Aisyah. Selamatkan kami Aisyah. Aisyah. Aisyah dulu. Usul biar adil. Si. Masya Allah. Kalian duluan. Siapa yang anak ayo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami. Yang pertama ada nama narasumber yang kami wawancarai bernama Awa. Lalu nama pewawancaranya adalah Vidya, teman saya. Lalu ada tanggal wawancaranya itu Senin tanggal 2 September. Lalu fotonya sudah saya kirim ke dalam drive. Ibu bisa lihat nanti saya kirim. Baik, ini ringkasan dari jawaban narasumber yang kami dapat. Putus. Hasil wawancara dari kami mewawancarai dia mahasiswa yang tidak merantau. Dia tinggal Baik, kami mewawancarai dari mahasiswa mengenai gaya hidupnya yang tidak merantau. Jadi hasil dari wawancara kami ini, dia memilih tidak keluar dari asal kotanya itu karena dia merasa belum siap untuk jauh dari orang tuanya. Terus juga dia tidak ada pertimbangan untuk merantau. Lalu untuk keuntungan sama tantangan untuk dia, keuntungannya narasumber itu merasa bisa membantu teman-temannya jika merasa membutuhkan hal darurat. Kalau tantangan menurut narasumber tidak ada. Lalu tantangan di sosial dan gaya bahasanya mungkin bagi dia berinteraksi dengan mahasiswa yang dari luar, dia merasa ada perbedaan gaya bahasa, di mana mahasiswa luarnya menggunakan bahasa daerahnya, yang dimana kadang dia kesulitan. Lalu jadi dari kesimpulan hasil wawancara kami, keputusan narasumber ini untuk tetap kuliah di kota asal ini didorong oleh faktor emosionalnya, yaitu ikatan keluarga, dan kurangnya pengalaman mempertimbangkan opsi lain untuk keluar. Jadi meskipun demikian, keputusan ini memiliki dampak pada interaksi sosial narasumber, terutama dalam hal perbedaan gaya hidup dan komunikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anak murid ini. Silakan duduk. Selanjutkan oleh kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami wawancara seorang narasumber, namanya Nur Akila. Pewawancaranya Rivaldo Daniel, tanggalnya Senin 2 Desember, dan untuk foto sudah dikirim. Untuk yang pertama yang akan dibahas itu tentang penyesuaian diri. Nah, karena narasumber ini merantau, jadi untuk penyesuaian dirinya itu, narasumber itu menjadi lebih mandiri. Contohnya, yang biasanya dia kalau di kampung itu tidak memasak sendiri, kalau di perantau sini dia lebih sering memasak sendiri. Yang kedua itu dia mudah bergaul ke teman-teman sebayanya. Berikutnya dalam hal mengatur waktu antara kuliah dan kerja, kebetulan narasumber kami ini dia kerja, jadi dari pagi sampai siang itu dia kuliah dan sore sampai malam dia kerja. Berikutnya dalam hal kendala mengelola uang bulanan sebagai mahasiswa perantau, narasumber kami ini mengatakan dia lebih mudah mengatur keuangannya. Contohnya saat dikirim dari kampung, narasumber langsung menyisihkan uang tersebut untuk kebutuhan yang penting dan mengurangi kebutuhan yang tidak penting. Berikutnya dalam hal yang memengaruhi selama merantau seperti pola makan dan kesehatan, itu narasumber mengatakan untuk pola makan dia hanya seperti biasanya di kampung, makan bisa sampai 2-3 kali makan, dan kesehatannya itu dia selama di sini masih terjaga dan belum sakit. Jadi untuk kesimpulannya dari wawancara tersebut, narasumber yang sebelumnya tidak pernah bekerja sekarang ini sudah bekerja. Lalu untuk keuangannya itu dia menjadi stabil. Maksudnya itu dia tidak boros selama di sini karena pandai mengatur, mengelola keuangan.
dan lebih menghargai waktu. Itu saja yang dapat kami presentasikan tentang tes wawancara kami. Mohon maaf bila ada salah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus, beri tepukan tangan semuanya. Boleh salah duduk. Baik, dari dua kelompok tadi mereka sudah wawancara, mereka sudah mendapatkan hasil wawancara. Jadi sejauh ini kalian sudah mengerti ya bagaimana berwawancara, bagaimana membuat teks wawancara, teks laporan hasil wawancara. Sejauh ini ada lagi yang belum mengerti, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mengerti Bu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kita sudahi materi pelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ini banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hasil laporan wawancara pun telah dilaksanakan dan kelas pun berakhir.